selamat datang di channel Babu Jerman. Hari ini hari apa ya? Hari Rabu ya, dan hari ini saya libur kerja. Cuma ada jadwal ke psikiater. Nanti saya bakalan cerita lebih banyak lagi tentang kesehatan mental. Tapi hari ini saya mau tunjukin ya, ini hujan dari tadi malam. Tapi suhunya nggak dingin gitu, cuma ya mendung aja gitu, kelihatannya kayak dingin. Tadi anak saya mau pakai sweater, saya bilang nggak dingin, nanti kamu kepanasan, bakalan nyampe 29 gitu. Cuma ya kayak gini ya di luar. Dan hari ini saya nggak bawa mobil, makanya ini videonya bakalan lain, bukan video di mobil. Jadi saya tipe youtuber yang nggak mau repot ya. Biasanya sambil jalan saya sambil ngevlog karena ya menghemat waktu ya. Dan juga HP saya masih error, ini masih nggak ngerespon gitu ya, nggak bagus responnya ya. Cuma kalau bikin video ya kan cuma satu kali ini ya, satu kali ngetap gitu ya. Itu pun saya harus berkali-kali. Kayak misalnya kalau ada yang komen terus saya mau kasih like atau love, itu saya harus beberapa kali ngetap baru dia bereaksi. Terus kalau mau bikin video juga kameranya saya berapa kali saya ketuk-ketuk gitu baru dia bereaksi. Tapi nggak terlalu ngeganggu. Cuma kalau untuk komentar kan saya harus ngetik-ketik banyak. Saya tipe orang yang nggak suka ngomong langsung gitu kayak telepon. Saya lebih suka chatting kayak pakai ngetik-ketik gitu ya. Tapi sejak HP saya bermasalah saya nggak bisa lagi kan. Jadi ini memang sangat mengganggu komunikasi saya juga ya. Cuma ya udahlah. Jadi salah satu cara saya berkomunikasi sama teman-teman saya, orang banyak juga sekarang cuma lewat YouTube, karena di sini saya bisa ngomong banyak, nggak harus ngetik-ngetik kan. Dan ya mudah-mudahan bisa menggantikan. Dan ya nanti mungkin saya naik bis hari ini ya, karena saya mobilnya harus dibawa ke bengkel untuk uji kelayakan ya, tes kelayakan, karena kemarin suami saya sempat diberhentiin sama polisi, ininya udah habis. Jadi harus tiap berapa tahun kali ya harus ada tes kelayakan gitu untuk mobil, dan harus dibikin, udah habis. Jadi ikutin obrolan Babu Jerman hari ini ya. Ya, jadi saya udah sering cerita ya di video-video sebelumnya kenapa saya harus berobat ke psikiater ya. Jadi saya nggak mau ngulang-ngulang terus hal yang sama. Dan ya saya bisa dibilang terus membaik keadaan mental saya. Jadi hampir bisa lepas obat sebetulnya ya. Jadi saya sebetulnya nggak perlu, selama saya nggak harus nyetir ke jalan tol ya. Kalau saya harus nyetir ke jalan tol, mungkin saya masih punya kesulitan dengan kondisi mental yang masih takut-takut gitu ya terhadap hal-hal yang beresiko dan hal-hal yang sifatnya baru gitu ya. Jadi memang nggak 100% gitu ya. Cuma yang saya rasakan secara keseluruhan ya, mood saya juga jauh lebih baik ya, walaupun saya udah lepas obat yang ini, yang herbal ya, dari dokter kandungan saya untuk keseimbangan hormon gitu ya. Jadi dari dokter kandungan saya dikasih kayak apa namanya, dari herbal ya, kayak tablet gitu, tapi itu bukan kimia ya, obat herbal untuk keluhan. Kalau PMS ya, mungkin yang perempuan tahu kalau mau datang bulan tuh ada keluhan kayak kram, sakit-sakit gitu kan. Ya, dan saya juga udah lama, udah berapa bulan itu saya nggak pakai lagi obat itu karena habis. Saya belum sempet ke dokter kandungan lagi, dan udah saya pikir nggak apa-apa lah, saya mungkin nggak perlu lagi karena lumayan mahal obatnya juga ya. Jadi saya kurangi. Dan mungkin kalau saya udah nggak datang bulan lagi, sebentar lagi saya juga udah masuk usia menopause ya, sudah tua. Jadi mungkin saya tanya sama psikiater saya juga
kan saya bermasalah gitu ya sama kayak datang bulan gitu kan, banyak keluhan, keseimbangan mood juga itu pengaruhnya berhubungan gitu sama hormon gitu. Dan kalau saya bilang kalau saya nanti udah menopause, udah nggak datang bulan lagi, ini nggak berubah nggak? Ya dibilang iya, mungkin kamu nggak perlu obat lagi kalau udah menopause, udah nggak datang bulan lagi, mungkin udah nggak perlu lagi karena udah nggak ada lagi masalahnya gitu. Terus saya pikir ya udah, lihat aja, mungkin ada masalah lain ya, nanti kita bahas juga untuk perempuan yang mau masuk usia menopause juga ada bahasan khusus karena ada masalah lagi untuk ini ya, kayak hot flush kayak gitu kan, itu juga sesuatu yang harus kita persiapkan ya. Jadi saya tipe orang yang selalu kayak siap sedia dengan sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi saya mau tahu hal-hal yang mungkin bakalan mengganggu aktivitas dan kesehatan. Jadi saya cari banyak informasi, karena itu saya suka nonton YouTube, karena di YouTube itu ada banyak sekali informasi. Jadi kalau kita punya masalah apa saja hampir selalu bisa cari informasi di Google atau di YouTube sekarang ya, zaman sekarang gak kayak dulu. Jadi kita nggak harus selalu ke dokter gitu ya, walaupun saya nggak menyarankan ya untuk, bukan maksudnya mendiskreditkan gitu ya dokter, cuma maksud saya kan nggak semua orang bisa ke dokter, nggak semua orang punya akses ya ke dokter gitu. Jadi untuk itu juga saya berusaha berbagi informasi di YouTube ini, mungkin untuk teman-teman yang punya masalah dengan kesehatan mental gitu ya, dan nggak bisa ke dokter, nggak bisa ke psikiater. Saya berharap bisa mendapat sedikit informasi gitu yang membantu dan bisa ya paling tidak ngasih sedikit info gitu ya, bagaimana kalau kita merasa kita punya masalah dengan kesehatan mental, supaya nggak merasa malu, supaya nggak merasa takut untuk mencari pertolongan gitu. Nggak, kebanyakan orang kan punya stigma gitu ya, negatif tentang penyakit mental gitu. Jadi saya berusaha untuk menghilangkan ya stigma itu, bahwa itu sesuatu yang harus ditutup-tutupin gitu ya. Tapi itu nggak betul ya, karena saya yakin setiap orang punya masalah mental gitu, semua gitu, selama kita masih memakai wujud yang wujud manusia ya, wujud daging gitu ya, bukan lagi wujud roh. Kalau udah berbentuk roh kita nggak perlu lagi kan, karena kita masih punya organ-organ tubuh yang kadang-kadang nggak berfungsi bagus gitu ya, nggak berfungsi sebagaimana mestinya ya, karena itu bisa saja sakit kan kita ya. Jadi saya baca juga beberapa, atau saya nonton juga YouTube gitu ya, buat yang punya masalah seperti saya gitu ya, yang berhubungan dengan hormon ya. Saya kemarin nonton juga YouTube, jadi dia nggak pakai obat, tapi dia memperbaiki dietnya bukan berarti nggak makan ya. Kalau diet itu berarti menyusun menu gitu. Jadi kadang-kadang tubuh kita tuh kekurangan zat-zat gitu ya, yang penting buat keseimbangan mental ya. Jadi itu kadang-kadang jadi sumber masalah gitu. Jadi dengan memperbaiki asupan gizi ya, makanan ya, dengan zat-zat yang diperlukan tubuh kita, itu bisa memperbaiki juga kondisi mental kita ya. Jadi saya nonton itu dan saya lihat dengan mengubah dietnya, jadi menghindari makanan yang diproses gitu ya, lebih banyak makanan yang alami ya, buah, sayuran kayak gitu, karena kan mengandung vitamin-vitamin dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita gitu ya. Jadi saya juga belajar ini pentingnya, kayak pisang itu mengandung zat yang membantu juga ya untuk kalau kita mau datang bulan tuh kadang-kadang kurang ini ya, dan pisang ini bagus gitu untuk membantu keluhan gejala PMS gitu ya. Jadi hal-hal kayak begini kita bisa dapatkan informasinya di media sosial, di YouTube kayak gitu. Jadi selain itu ya saya masih kontrol ya ke psikiater setiap
berapa bulan ya sekarang, mungkin tiap 3 bulan kali, kayaknya baru kemarin gitu saya bikin video tentang itu ya, ada juga ya videonya belum lama. Tapi saya juga heran udah jadwal lagi, nggak tahu mungkin saya salah bikin jadwal atau gimana, tapi ya itu hari ini saya harus lagi. Dan psikiater ini selalu ngecek kan gimana keadaan kita ya, selalu nanya apa kabar, terus gimana nih kita ada masalah apa gitu ya. Terus buat saya ini seperti apa ya, karena memang ditanggung sama asuransi. Kalau kita bayar sendiri mahal loh ya ke psikiater ini di Jerman. Apalagi dulu saya ke psikolog dan tiap minggu harus terapi gitu ya. Dan itu satu kali datang itu terapi itu kalau bayar sendiri ya 1 jutaan. Kebayang kan? 1 bulan udah berapa kalau setiap minggu ya. Tapi ditanggung asuransi, mungkin karena itu juga asuransi saya jadi mahal sekarang. Harus bayar 1 bulan itu suami saya hampir 15 juta. 15 juta 1 bulan untuk bayar asuransi. Walaupun saya sendiri ditanggung asuransi saya sama tempat kerja saya ditanggung, tapi tetap suami saya bayar asuransi segitu mahalnya. Ya, jadi di atas 10 juta tiap bulan ya untuk asuransi. Dan ya udah, saya pikir saya bayar asuransi, suami saya bayar asuransi, ya kenapa nggak dipakai? Jadi saya rutin aja gitu ke psikiater ya, memanfaatkan fasilitas yang memang kita bayar gitu kan. Jadi ya saya rutin karena psikiater ini selalu mengontrol saya, dan saya punya orang yang profesional yang bisa ngomong masalah mental dengan ahlinya gitu kan. Jadi saya bersyukur psikiater saya ini kayak orang tua gitu ya, yang bisa mengerti saya, terus bisa ngasih masukan, terus dia selalu menjaga supaya saya ada di kondisi mental yang baik gitu. Dan dia masih ngasih obat, ngeresepin gitu. Cuma dia bilang kalau memang suatu saat saya nggak perlu lagi, saya nggak perlu takut karena ini nggak akan membuat saya ketergantungan. Oke, saya sekarang bahas sedikit tentang ketergantungan. Kemarin ya saya kan bahas juga tentang orang yang kecanduan, ketergantungan ya. Jadi memang setiap kita ada kecenderungan untuk menjadi tergantung terhadap sesuatu ya, kecanduan terhadap sesuatu. Kalau kita benar-benar nyadar gitu ya. Kemarin saya bahas juga bentuk-bentuk ketergantungan itu kan bukan cuma ketergantungan obat atau ketergantungan miras, tapi bisa juga bentuknya ketergantungan terhadap hal-hal lain ya. Ada orang yang tergantung sama orang lain gitu ya, jadi budak cinta gitu kan. Terus memang ini adalah salah satu cara kita kayak cope ya. Apa bahasa Indonesianya cope? Itu seperti bertahan hidup gitu. Kita dalam hidup kita kan punya masalah ya. Setiap orang pasti punya masalah. Nggak ada dong yang dalam hidupnya nggak punya masalah. Kalau mau jujur ya, ada juga orang yang nggak jujur yang bilang nggak kok, saya nggak punya masalah dalam hidup ini ya. Hidup saya sempurna. Ada orang yang begitu kan. Tapi ya syukurlah kalau memang ada ya. Tapi untuk orang yang normal, yang biasa gitu ya, pada umumnya kita semua punya masalah, dan cara orang itu untuk mengatasi masalah kan beda-beda. Ada yang memang karena latar belakang keluarganya memang stabil, memang bagus ya, orang tuanya selalu hadir ya, memberi semua yang diperlukan si anak ini. Tapi ada juga anak-anak yang tidak beruntung, yang tidak tumbuh dalam situasi keluarga yang ideal. Jadi mereka tidak belajar bagaimana cara mengatasi masalah dengan baik ya. Jadi cenderung mereka dalam mengatasi masalah, untuk mengatasinya itu cenderung ke hal-hal yang kurang baik, yang negatif, dengan contohnya menjadi tergantung atau kecanduan terhadap sesuatu. Jadi kita bisa pahami ya, jangan langsung negatif, karena tidak semua orang beruntung seperti kita ya, bisa cope dengan cara-cara yang positif, karena memang kita punya tool itu, punya alat-alat yang diperlukan untuk mengatasi masalah secara positif. Tapi nggak semua orang belajar dari dalam hidupnya gitu ya. Nggak semua orang diperlengkapi oleh lingkungannya dengan hal-hal yang diperlukan untuk mengatasi masalah dalam hidupnya. Jadi orang-orang seperti ini cenderung kayak misalnya melarikan diri dari masalah dengan kecanduan ya.
Apakah kecanduan rokok, kecanduan obat, minuman keras, atau kecanduan sekarang ya media sosial. Karena kehidupan atau masalah dalam dunia nyata itu begitu banyak dan berat ya. Jadi daripada mengatasi atau berurusan dengan pokok masalahnya, masalah sesungguhnya, orang melarikan diri ya. Oleh karena itu kalau di dunia maya kan kita kayak lebih happy gitu ya daripada di dunia nyata. Karena memang kehidupan dunia nyata tidak seindah di dunia maya. Jadi dan memang betul ya, saya merasakan juga kadang-kadang orang yang kita kenal di dunia maya itu lebih suportif. Entah kenapa ya. Mungkin karena mereka nggak berurusan sama kita setiap hari, nggak ketemu langsung gitu. Jadi mereka bisa melihat yang positifnya aja kan. Jadi mereka juga lebih suportif sama kita gitu ya. Kayak teman-teman yang di sini juga ya, terima kasih walaupun saya udah nggak bisa komen karena masalah HP saya. Tetap teman-teman datang dan support saya itu luar biasa. Jadi memang kadang-kadang orang yang di dunia maya itu lebih menunjukkan supportnya sama kita dibanding orang-orang yang mungkin kenal kita dari dulu gitu ya. Karena ya mungkin nggak tahu kenapa, tapi seringkali begitu ya, kita merasa lebih disupport di dunia maya daripada di dunia nyata. Kadang-kadang begitu ya, karena lebih mudah memang melarikan diri ke media sosial daripada kita harus berurusan sama kayak saya gitu ya, di rumah berurusan sama anak, sama masalah, sama urusan rumah tangga yang ya kayak gitulah, nggak terlalu menyenangkan kan. Kalau di dunia maya kan lebih enjoy gitu kan, tapi kita harus hati-hati karena ini bisa jadi satu mekanisme untuk melarikan diri dari masalah yang sesungguhnya kalau kita nggak hati-hati ya. Jadi penting sekali kita harus menyadari gitu kalau kita sudah mulai menghabiskan terlalu banyak waktu di dunia sosial. Itu juga mungkin kayak kemarin suami saya sempat menyinggung gitu ya, betul juga kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi untuk membuat kita kembali fokus sama hal-hal yang penting. Mungkin ini teguran supaya nggak terlalu banyak habiskan waktu di HP kan. Kayak sekarang kalau saya mau upload video itu perlu berjam-jam, akhirnya ya sudah sambil nunggu video ini nge-upload di YouTube, ya udah saya pergi jalan-jalan sama anak saya, menghabiskan waktu quality time sama anak saya. Jadi nggak terus pegang HP, jadi saya tinggalin HP di rumah, biarin dia proses sampai berjam-jam itu, sampai video saya bisa ke-upload di YouTube. Dan saya fokus sama dunia nyata saya gitu, sama anak-anak dan urusan rumah tangga gitu kan. Jadi kayak kemarin anak saya juga bilang ya, mungkin sekarang dia juga merasa sejak dia punya masalah sama akun gamingnya gitu ya, dia lebih sedikit menghabiskan waktu dengan main game dan lebih banyak waktu untuk sama orang tua gitu, belajar, baca Alkitab. Itu juga dia melihat itu sebagai teguran Tuhan dan dia menyadari itu penting ya, kalau anak bisa sadar, oh ini saya sudah mulai kecanduan nih gitu ya, udah mulai nggak sehat nih gitu, dan dia bisa mengendalikan diri. Nah, orang-orang yang kecanduan ini nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa mengatakan cukup gitu kan ya. Terus saya lihat waktu saya kerja di bagian kecanduan ya, bagian rumah sakit yang khusus orang-orang yang kecanduan, ada tulisan Suchtige di Suchtige. Terus saya tanya sama anak saya, artinya apa sih Suchtige itu? Oh, jadi begini, orang yang kecanduan itu sebetulnya adalah orang-orang yang rajin. Terus saya pikir, apa maksudnya? Oh iya bener ya, kalau orang yang kayak orang yang kecanduan kerja kan, itu orang-orang yang terlalu rajin ya, jadi menghabiskan terlalu banyak waktu untuk kerja kan. Itu makanya disebut workaholic gitu ya, kecanduan kerja. Sebenarnya mereka orang yang punya satu sifat positif, yaitu rajin gitu kan. Bener juga, cuma kan bagaimana cara membelokkan energi positif ini untuk hal-hal yang positif gitu kan. Kalau mending kalau kecanduannya kecanduan kerja kan, jadi ada sesuatu yang dihasilkan. Tapi kayak misalnya kecanduan media sosial, habis waktu berjam-jam untuk sesuatu yang nggak menghasilkan apa-apa, itu kan merugikan ya. Atau kecanduan obat terlarang, kecanduan minuman keras, itu kan merugikan gitu kan. Atau katakanlah kayak rokok aja, sebetulnya kan itu membakar uang. Tapi kan orang kalau udah merasa itu suatu kebutuhan, perlu ya, harus, nggak mikir lagi bahwa itu merugikan kan. Nah jadi penting orang-orang seperti ini
obati supaya mereka bisa mengalihkan energi positif mereka yang selalu terlalu rajin terhadap satu hal, tapi halnya negatif gitu, dibelokkan menjadi sesuatu yang positif ya. Jadi ya itu mungkin saya bukan ahlinya di situ ya, bagaimana mengobati orang yang kecanduan, tapi sedikit saya punya kayak gambaran kayak begitu ya, karena saya setiap waktu itu, dan mungkin minggu depan juga saya akan ke bagian itu lagi, saya harus kerja di situ lagi, dan saya lihat orang-orang yang memang mendatangi rumah sakit untuk mengobati kecanduan mereka ya. Jadi nggak perlu takut atau malu untuk mencari pertolongan kalau kita merasa ini saya nggak bisa mengendalikan nih, saya nggak bisa lagi menghentikan kebiasaan saya udah kecanduan nih misalnya, ya harus mencari pertolongan supaya bisa dihentikan atau diobati masalahnya, dicari solusinya gitu. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk mencari pertolongan, akhirnya kita akan terjerumus dan nggak bisa keluar lagi gitu. Kayak ada satu tetangga saya di sini, sebenarnya orang berpendidikan ya, master biologi gitu ya, jadi ya kayak profesor gitu ya. Terus kecanduan lotre, tahu nggak, main lotre gitu ya. Jadi kayak judi itu kan suatu jenis kecanduan ya. Kalau orang main judi itu nggak bisa berhenti ya. Jadi taruhan gitu ya, oh mungkin dia kalah hari ini, dia pikir oh mungkin besok saya bisa menang, terus dia nggak bisa berhenti gitu, walaupun dia sudah kehilangan segala sesuatu. Tetangga saya ini sampai kehilangan lahannya ya, yang berhektar-hektar. Dia sebenarnya kaya kan, punya banyak kali tanah ya, tuan tanah gitu ya. Bayangkan berpendidikan ya, punya lahan tanah, tuan tanah, tapi dia kehilangan semuanya. Akhirnya tanahnya tuh dijualin karena dia punya banyak hutang kan. Terus main lotre, kalah lagi. Akhirnya, tapi dia sampai sekarang ya udah tua ya, nggak bisa berhenti. Tiap hari dia beli kupon lotre itu. Dia berharap suatu saat dia bisa menang. Dan daripada dia pergi ke konseling atau ke psikolog atau ke psikiater atau ke rumah sakit untuk mengatasi gangguan mentalnya ini, dia ya terus aja begitu ya. Akhirnya tanahnya sedikit-sedikit dijual sampai hampir semua habis gitu ya. Sayang banget ya, itu tanah itu kalau di Jerman kan harganya aduh, benar-benar sebetulnya dia kaya, cuma sekarang dia ya tinggal sedikit ya, dia masih punya tanah tapi sedikit gitu. Cuma kebayang yang dia habiskan untuk hal-hal yang seperti membakar uang triliunan gitu kan ya. Tapi itulah manusia yang tidak menyadari gangguan mental, penyakitnya, dan akhirnya tidak mencari pertolongan, bisa begitu ya. Jadi sebaiknya memang kalau kita menyadari, sesegera mungkin mencari pertolongan. Dan saya belum tahu hari ini bagaimana, tapi mungkin ya biasanya kalau saya masih kayak begini, masih normal, bagus ya, biasanya saya tetap masih disarankan minum obat supaya nggak jatuh tiba-tiba down lagi atau gimana, supaya stabil aja gitu. Karena kan ini obat dari psikiater ini kan memang menyeimbangkan kadar kimiawi di otak saya yang tidak seimbang. Jadi sampai sekarang saya masih, cuma saya udah kurangin, kadang-kadang saya cuma minum setengah dalam waktu beberapa hari, saya nggak minum lagi setengah gitu. Memang nggak terlalu banyak ngaruh gitu, saya nggak benar-benar tiba-tiba down gitu, nggak. Saya cenderung stabil sekarang. Saya bersyukur ya dengan saya berobat teratur ya ke psikiater, saya sampai di posisi sekarang seperti bagus ya. Saya bersyukur sekarang kondisi mental saya sudah jauh lebih baik, stabil gitu ya. Dan juga walaupun ada banyak masalah yang terjadi gitu kan, apalagi saya punya anak-anak masuk usia remaja, banyak masalah, tantangan, tapi saya bersyukur gitu ya dengan obat dan terapi dan juga hal-hal lain yang saya bahas kemarin ya, bagaimana kita secara rohani juga gitu ya, dengan meditasi, berdoa, baca firman, semua itu bekerja sama kan,
mendatangkan kebaikan bagi kondisi mental saya. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan mungkin nanti ada tambahan, saya belum tahu. Tapi sampai di sini, terima kasih yang udah nonton. Dan ini masih bermasalah, saya belum bisa matiin video.